Tablet satu ini digadang-gadang menjadi tablet multimedia terlaris pada akhir 2022 kemarin. Dengan mengusung layar 2K dan di range harga 2 jutaan, membuat Huawei cukup angkuh dan sangat percaya diri dengan tablet yang dirilisnya ini. Apalagi kalau bukan Huawei MatePad SE. Tablet yang rencananya akan mengisi tablet kelas mid to low alias menengah bisa dikatakan cukup sukses. Terlepas dari blokiran GMS atau Google Mobile Service, Huawei dalam konteks ini masih bisa menyiasati hal tersebut. Dan kali ini, kita akan mengulik lebih rinci lagi mengenai Huawei MatePad SE ini. Bagaimana performanya? Apakah tanpa Google tablet ini bisa difungsikan sepenuhnya? Apakah tanpa Google Mobile Service tersebut, tablet ini akan terhalang oleh daya manfaatnya? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Hal yang pertama kita lihat tentunya desain. Di sini, Huawei melakukannya dengan apik. Dengan full screen 10,4 inci untuk luas layarnya, MatePad SE ini sudah cukup relevan untuk memenuhi kebutuhan multimedia sekarang. Berlanjut ke samping-samping, di sini terdapat 4 lubang yang 2 diantaranya ialah speaker. Apabila kita menggunakan posisi horizontal seperti ini, maka speakernya pun akan menjadi stereo, kanan-kiri gitu. Begitu juga dengan kamera depannya, yang Huawei dalam hal ini sudah memposisikan kameranya di sini. Ini bukan tanpa tujuan ya, justru dengan posisi kamera yang seperti ini akan menambah poin fleksibilitasnya, terutama saat digunakan Zoom Meeting, Google Meet, atau aplikasi lain untuk video conference. Kemudian di sini terdapat lubang port Type-C yang tentunya berfungsi untuk pengisian daya dan transfer data melalui kabel. Lalu di sini terdapat tombol volume dan tombol power. Yang saya salut dari Huawei sih ialah mereka masih menyediakan lubang jack audio 3,5 mm yang saat ini masih cukup banyak orang yang membutuhkannya. Dan tablet ini juga disematkan SIM tray, maaf, maksudnya micro SD tray, guna menambah kapasitas memori tablet ini dengan micro SD. Intinya desainnya overall cakep dan manis. Berlanjut ke spesifikasi, MatePad SE ini dibekali dengan chipset Snapdragon 680 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan memori internal sebesar 64GB yang tentunya bisa diekspansi dengan micro SD tadi. Kolaborasi tersebut dapat melibas beberapa game yang bisa dikatakan cukup berat. Katakanlah Honkai Impact bahkan Genshin. Semua dapat dimainkan di MatePad SE ini. Apalagi Mobile Legends, tinggal libas doang dah. Dengan framerate 60 fps dan stabil tentunya untuk ML dan untuk PUBGM dapat high. Chipset tersebut dalam melakukan multitasking juga cukup smooth. Bahkan bisa menjalankan hingga 3 aplikasi sekaligus. Menarik nih. Bagi kalian yang memiliki cukup banyak aktivitas layar belakang, hal seperti ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Dan mengenai OS-nya, di sini menggunakan OS dari Huawei sendiri, yakni Harmony OS. Ini dikarenakan dampak dari di-bannednya Huawei oleh Google. Jadi tidak bisa memakai semua hal yang berbau Google, baik itu GMS atau Google Mobile Service maupun Android. Saya sih pertama di sini cukup skeptis ya dengan tablet ini. Ya karena itu, absennya GMS membuat tablet ini menjadi kurang begitu diminati bagi saya sendiri. Namun jangan salah sangka, setelah saya membeli tablet ini, Huawei sudah membekali tablet ini dengan Huawei App Gallery, yakni store aplikasi khusus Huawei yang di dalamnya sudah cukup banyak aplikasi-aplikasi yang terdukung, misal ojek online, perbankan, bahkan game sekalipun dan masih banyak lagi tentunya. Dan apabila aplikasi yang kalian cari tidak ada di Huawei App Gallery, masih ada alternatifnya, yakni install aplikasi .apk atau menggunakan G-Space. G-Space ini sendiri merupakan aplikasi yang dapat mengakali sistem agar tablet ini dapat menggunakan GMS layaknya tablet Android biasa. Saya coba login di sini, dari G-Space-nya mendeteksi bahwa tablet MatePad SE ini merupakan smartphone Huawei P30 Pro atau P30 Pro ya. Ini langkah yang cukup cerdas sih. Jadi kita bisa tetap mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi yang membutuhkan akses ke Google. Memakai aplikasi Office pun bisa, Zoom Meeting auto lancar. Intinya, Huawei yang tadinya terlimitasi atau dibatasi oleh Google karena di-banned, sekarang mereka cukup jumawa karena sudah memiliki ekosistem sendiri dan dapat menggunakan berbagai aplikasi GMS tersebut, yang tetap saja gunakan G-Space ya. Intinya mantap lah Huawei, yang tadinya kita sudah tahu bahwa di tablet ini tidak ada GMS, tapi Huawei sudah mengimprove sedemikian rupa agar kita lupa bahwa ini tablet tidak ada GMS-nya. Dan kita telah sampai pada fitur utama yang menjadi nilai jual oleh tablet ini. Apalagi kalau bukan layar, dengan bentang layar 10,4 inci dan resolusi 2K, menjadikan layar Huawei MatePad SE ini cukup nyaman dari segi pencahayaan dan warna. Tak lupa juga, layarnya ini juga sudah memiliki sertifikasi khusus dari TUV Rainland, yang notabene layarnya memiliki low blue light filter dan flicker free agar mata kita tidak mudah lelah. Ya intinya quality control layarnya di sini sudah cukup bagus dah. Mengenai resolusi layarnya ialah 2000 x 1200 pixel
Ya bener sih 2K, namun ini sudah cukup jarang untuk di pasaran untuk ukuran resolusi ini. Refresh rate-nya tentunya belum 120 fps. Ya kali tablet menengah gini udah bisa kayak gitu. Namun refresh rate yang ditampilkan di layarnya enak dan nyaman di mata. Warnanya juga cerah, transisi animasinya cukup smooth. Dan fitur gesture layarnya ini cukup responsif. Untuk kerapatan pixelnya sendiri sudah 222,5 ppi atau pixel per inch yang sudah cukup baik tentunya. Tebal area bezel juga tidak terlalu tebal sehingga tablet ini dapat mencapai rasio layar ke bodi sampai 84 hingga 85%. Pada akhirnya layarnya ini sudah lebih dari cukup untuk konsumsi media keseharian kita, baik itu YouTube, Disney Star, Netflix, dan lainnya. Bahkan Huawei dalam pembeliannya kita dapat gratis akses VIP ke beberapa platform video seperti WeTV selama 6 bulan. Lalu mengenai kecocokan dengan stylus, tablet ini hanya cocok digunakan atau dipasangkan dengan stylus kapasitif biasa. Tidak bisa digunakan untuk menggambar ilustrasi secara profesional macam iPad. Berlanjut ke baterai, tablet ini dibekali dengan daya baterai sebesar 5100 mAh, yang sudah pasti untuk kapasitas seperti ini cukup pas-pasan ya. Ambil contoh saja pesaingnya, yakni Redmi Pad. Redmi Pad sudah dibekali dengan daya baterai 8000 mAh. Dan pada paket pembelian, kita hanya diberi charger dengan kapasitas daya input maksimum ialah 10 watt. Dan untuk waktu pengisian daya ada pada kisaran 2 jaman. Namun semua hal tersebut tidak terlalu signifikan mengingat tablet ini juga Wi-Fi only. Selanjutnya soal speaker, Huawei MatePad SE ini memiliki sertifikasi Huawei Hisense 8.0. Yang selanjutnya seperti ini ya kualitas suaranya. Selanjutnya soal kamera. Tidak banyak yang bisa kita harapkan dari kamera sebuah tablet. Kamera depan memiliki resolusi 2 megapiksel dan yang dalam hal ini sudah cukupan untuk sekedar melakukan zoom meeting. Dan kamera belakangnya sebesar 5 megapiksel. Tapi untuk melakukan perekaman video atau fotografi, tentunya kameranya tetap kalah apabila kita bandingkan dengan kualitas smartphone. Kesimpulannya, ini tablet sangat cocok untuk kebutuhan konsumsi media, yang memang Huawei dalam membuat tablet ini ditujukan untuk hal tersebut. Bagaimana tidak, dengan harga 2 jutaan, kalian sudah dapat layar tablet resolusi 2K, desain yang bezel-less, optimasi multitasking yang cukup lancar, dan jeruan chipset Snapdragon 680 yang disematkan. Membuat tablet ini cukup worth it bagi kalian yang membutuhkan perangkat sekunder, khususnya untuk me time, entah itu untuk media consumption oriented seperti streaming Netflix, YouTube, dan lainnya. Hingga ke gaming tipis-tipis yang tentunya dapat pilih game yang ada pada settingan low alias rata kiri. Akhir kata, Huawei MatePad SE ini cocok untuk kebutuhan multimedia ringan, gaming sedang, dan produktif tipis-tipis. Mengingat harganya yang cukup terjangkau apabila dibandingkan tablet merek lain dengan harga yang sama. Terlepas dari layanan Google yang tidak ada di sini, semua itu bisa diakali dengan G-Space tadi. Ini termasuk tablet terbaik di kelasnya. Ya, dan itulah video mengenai tablet Huawei MatePad SE ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan, tetap ada kekurangan. Setiap ada kekurangan, pastinya ada kelebihan. Share bila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk berikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.